Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian sedang menonton video ini, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terhindar dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga semua yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Ini ada cerita tentang cita-cita seseorang. Ini adalah orangnya, kita pernah membahas beliau. Dia adalah seorang arsitek. Nah, cerita ini berjudul Sang Arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia I.R. Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal, seleksi pertama. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Friedrich Silaban. Siapakah dia? Friedrich Silaban lahir di Bonandolo, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut dari 30 orang. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah gambaran dari Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta, yang dibangun oleh Friedrich Silaban. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961. Pada pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Friedrich berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Nah, ini adalah kedua bangunan yang nampak, masjid dan gereja yang bersandingan. Hingga kini kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta,
Monumen Pembebasan Irian Barat yang ada di Jakarta juga, Monumen Nasional atau Tugu Monas di Jakarta, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata juga ada di Jakarta, dan Tugu Katulistiwa di Pontianak. Nah, setelah kita membaca cerita sang arsitek tersebut, marilah kita membuat peta pikiran yang ada di sini. Yang pertama, cita-cita Friedrich Silaban adalah menjadi arsitek. Lalu, halangan yang dihadapi apa? Yang pertama ada bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan desain Masjid Istiqlal. Yang kedua, beliau bukan lulusan sekolah arsitektur, namun dia bisa memenangkan sayembara yang diadakan Presiden IR Soekarno tersebut. Sikap yang dimiliki, ada usaha yang gigih, pantang menyerah, juga harus bekerja keras. Usaha yang dilakukan ia adalah berhasil menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun. Berhasil menyandingkan masjid dengan gereja dan merancang 700 bangunan yang ada di Indonesia. Apa saja prestasi yang telah diraih Friedrich Silaban? Usaha dan dengan kerja kerasnya, ia menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang-bintang jasa utama dari pemerintah, serta sepanjang hayatnya ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah Friedrich Silaban bukanlah orang lulusan sekolah arsitektur, tetapi dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, karya-karya beliau banyak dikenal di seluruh rakyat Indonesia. Nampak sebuah bayangan gambar tempat-tempat beribadah agama-agama yang ada di Indonesia. Inilah 6 agama, tempat ibadah 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama di pojok kiri, ini adalah masjid. Masjid itu tempat ibadah umat Islam. Yang kedua, ada gereja. Gereja ada 2 agama. Ada agama Kristen dan agama Katolik, dan tempat beribadahnya itu sama. Ia adalah tempat gereja. Yang ketiga, ada pura, tempat ibadah umat Hindu. Yang keempat, ada vihara, itu tempat ibadah umat Buddha. Yang kelima ada kelenteng, tempat ibadah umat Konghucu. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Nah, setelah mempelajari bangunan-bangunan tempat ibadah, kita di sini melihat sebuah peta Indonesia. Akan tetapi, ini bukan peta biasa. Ini adalah peta yang menunjukkan di mana flora dan fauna berkembang bagus di wilayah-wilayah yang berbeda. Flora fauna itu adalah hewan dan tumbuhan. Jadi di wilayah-wilayah tertentu membudidayakan tumbuhan-tumbuhan atau hewan yang tertentu juga, tidak semua sama. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, ini adalah peta yang menunjukkan wilayah-wilayah tumbuhan dibudidayakan di Indonesia. Peta di atas disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang berisikan informasi khusus. Peta perbesaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya
tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat di Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Nah, jika nanti di sini terlihat mungkin kurang jelas, anak-anak bisa memperhatikan di buku tema 6. Jika mungkin informasi juga kurang lengkap, anak-anak nanti bisa mencari di internet ataupun di media-media lain juga. Dan anak-anak perlu mengidentifikasi daerah mana daerah tertentu itu, ya di situ terbudidaya tumbuhan apa. Selain tumbuhan, ini adalah peta penyebaran hewan yang ada di Indonesia. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Mungkin masih banyak lagi yang lain. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ada ayam, itik, sapi, udang, domba, dan lain sebagainya. Nah, dapat kita lihat di sini ya. Jika di Jawa ada badak Jawa, ada harimau Jawa. Kalau ini hewan-hewan buas ya. Di Sumatera juga ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera, ada badak juga. Di Kalimantan ada kera, orangutan. Lalu di sini juga ada harimau juga. Kita ke wilayah Papua. Papua ini ada bermacam-macam burung ya. Ada burung cendrawasih, ada burung merak. Lalu ada lagi kanguru. Lanjut lagi, kita di sini yang mungkin tidak asing lagi. Ini adalah hewan komodo. Ini terdapat di Pulau Komodo. Contoh hewan sudah. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Nah, perhatikan penggunaan tanda V di bawah ini. Kalau V1, yang pertama V1 ini menyimpulkan tekanan kata pendek sekali, rendah ya. Kalau nada itu mungkin nada rendah. Nah, kalau V-nya 2 menyimpulkan tekanan kata agak pendek. Sedangkan 3 menyimpulkan tekanan kata agak panjang. Mungkin bukan seperti nada ya, bisa kita samakan dengan tempo kalau di lagu, seperti temponya. Nah, materinya sudah selesai, mari kita waktunya membuat tugas. Yang pertama, mengidentifikasi peta penyebaran flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia dalam buku tema 6.
buatlah peta pikiran tentang persebaran flora dan fauna dengan menyebutkan penyebaran apa saja yang terdapat di dalam daerah-daerah tersebut yang ada di Indonesia. Contohnya, di Kalimantan terdapat tumbuhan apa saja. Terus selain tumbuhan, ada hewan apa saja, perbesaran flora fauna di sana gitu disebutkan. Lalu di Pulau Jawa apa saja, di Pulau Papua apa saja tumbuhan dan hewannya, Sumatera apa saja, dan lain sebagainya. Bisa anak kembangkan sendiri ya di sini ya. Yang soal nomor 1, kita beralih ke soal nomor 2. Carilah informasi tentang rumah ibadah dari dua agama yang berbeda di Indonesia. Jadi anak-anak mencari dua rumah ibadah yang ada di Indonesia, lalu tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Maksudnya dari beberapa tempat ibadah, misalkan kita bilang tempat ibadah Konghucu, tentukan satu tempat ibadah Konghucu yang terkenal yang ada di Indonesia. Tidak pun di Indonesia, terkenal di sekitar kalian pun juga boleh. Catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah yang kalian pilih tersebut. Lalu tulislah juga fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut selain untuk beribadah umatnya. Sekian materi kita kali ini. Indonesia bukanlah negara agama, tapi Indonesia adalah negara beragama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Hargailah 5 agama yang lain. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.